Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Edwin Pratama. Pada video kali ini saya ingin membagikan sebuah informasi mengenai kartu ujian untuk guru prioritas P1, P2, dan P3. Baik Bapak Ibu, mari kita simak. Ini adalah contoh kartu ujian dari guru S1 Pendidikan Agama Islam, dan beliau kebetulan prioritas 1 atau P1. Tetapi di sini kita temukan lokasi formasi tidak ada, formasi jabatannya tidak ada, dan lokasi ujiannya pun tidak ada. Informasi lain, tahapan ujian Anda dapat dilihat pada pengumuman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, banyak Bapak Ibu yang bertanya kenapa P1 tidak ada lokasi formasinya, formasi jabatannya, dan lokasi ujiannya. Apakah tes lagi atau seperti apa? Sebelum kita masuk ke pembahasan, Bapak Ibu silahkan perhatikan di poin di bawah ini. Yang pertama, kartu peserta ujian CASN ini wajib dibawa saat melaksanakan ujian. Yang kedua, peserta wajib membawa kartu atau bukti identitas asli atau KTP Bapak Ibu ya. Yang ketiga, peserta wajib mengisi dan membawa bukti deklarasi sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN. Yang keempat, peserta wajib menggunakan masker 3 lapis. Dan yang terakhir, peserta wajib memenuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian. Adapun contoh deklarasi sehat, silahkan Bapak Ibu lihat seperti ini Bapak Ibu ya. Dengan ini saya menyatakan di atas ini adalah nama Bapak Ibu nanti untuk P2 dan P3. Untuk P1 itu tidak ada tes lagi, hanya menunggu penempatan. Yang pertama ini dalam 14 hari, yaitu tentang COVID Bapak Ibu ya. Keterangannya tidak ada, dan saya sedang mengalami beberapa penyakit Bapak Ibu, usahakan tidak ada Bapak Ibu ya, dan saya dinyatakan tidak COVID-19. Demikian penyanyi dibuat sebenarnya untuk keselamatan dan kesehatan, dan tanda tangan Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke topik pertama, yaitu kenapa P1 lokasi formasinya tidak ada, formasi jabatannya tidak ada, lokasi ujiannya pun tidak ada. Apakah tes lagi atau tidak? Nah, kali ini saya ingin membagikan sebuah informasi mengenai info tentang perubahan tampilan SSCN pada hari ini. Info tentang perubahan tampilan SSCASN ini. Nah, yang pertama ini, jangan pedulikan kartu ujian, karena mau ujian di mana kalau formasi penempatan, lokasi ujian saja kosong. Ini untuk P1 Bapak Ibu ya. Fokus saja di info penempatan nanti. Ini khusus untuk P1 tanpa tes, langsung penempatan nanti bulan Februari pengumumannya. Karena sistem di SSCN tidak mungkin memilah antara P1 sampai dengan pelamar umum. Jadi disamakan semua sistem tampilannya. Hanya saja ada beberapa faktor yang kosong karena P1 itu otomatis lulus. Jangan menimbulkan anggapan kita dites lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kan saya ngambil contoh ini bila ini P1 atau prioritas 1. Nah, jangan Bapak Ibu berpikiran bahwa P1 ini nanti tes lagi, atau kenapa lokasi formasinya tidak ada, formasi jabatannya tidak ada, lokasi ujiannya tidak ada, kenapa? Apakah tes lagi atau sebagaimana yang Bapak Ibu diskusikan di grup-grup. Sebenarnya untuk P1 itu sudah auto lulus, hanya menunggu pengumuman penempatan. Jadi tidak diperlukan lagi lokasi ujiannya, makanya kosong. Kenapa jadi kosong? Karena sistem tidak mungkin memilah antara P1 dan pelamar umum, dibedakan, terlalu rumit, makanya disamakan semua sistem tampilannya. Yang kedua, untuk deklarasi sehat. Pada tahun 2021 kita sudah mengisi DRH saat ikut tes
tahap 1 dan tahap 2. Pada tahun 2022 kita dapat penempatan dan otomatis lulus seleksi P3K pada tahun 2022. Jadi data kita sudah ada tersimpan di BKN untuk pengisian deklarasi sehat ini. Sebaiknya isi saja deklarasi sehat untuk mengkonfirmasi ulang data di BKN karena tidak mempengaruhi hasil lulus penempatan pastinya. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang P1 kebingungan. Yang P1 itu nanti mengisi deklarasi sehat atau bagaimana? Nah, disarankan untuk Bapak Ibu isikan saja datanya. Untuk tujuannya itu untuk mengkonfirmasi data di PKN karena untuk mengisi ini tidak ada pengaruhnya untuk lulus penempatan pastinya. Jadi aman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan P1 yang ingin mencetak kartu ujian dan deklarasi sehat, silahkan Bapak Ibu cetak saja, tidak ada pengaruhnya untuk penempatan. Dan Bapak Ibu untuk P1 sudah dipastikan lulus seleksi P3K pada tahun 2022 ini. Yang ketiga, penjelasan untuk ada yang bisa cetak kartu dan ada yang tidak bisa cetak kartu. Kenapa? Bisa cetak kartu mungkin di daerahnya tidak ada P4, jadi hanya P1 dan P3 saja. Nah, untuk ini silahkan Bapak Ibu cek di daerah masing-masing. Pemerintah daerah Bapak Ibu membukanya sampai prioritas mana, apakah P1 sampai P3 saja atau ada pelamar umumnya. Jika sistem di SSCN otomatis bisa mencetak kartu karena penempatan P1 dan P3 ditentukan oleh Panselnas. Beda dengan P4 yang bisa memilih formasi jika masih tersedia atau sekolah yang belum ada penempatan. Adapun untuk tidak bisa cetak kartu, mungkin di daerahnya ada pelamar umum yang nantinya akan memilih formasi jika masih tersedia. Dan di situ akan muncul lokasi penempatan, lokasi ujian, dan tanggal ujian. Makanya untuk saat ini belum bisa cetak kartu ujian untuk beberapa daerah karena adanya P4 tadi. Untuk cetak kartu khusus P4 itu nanti dilakukan di bulan Desember tahun 2022 nanti, dan tesnya di bulan Januari tahun 2023. Silahkan Bapak Ibu share agar tidak bertanya lagi. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi. Yang ini Bapak Ibu, daerahnya ada di P4 yang nantinya memilih formasi. Di situ akan muncul lokasi penempatan. Nah, jadi adapun Bapak Ibu yang kartu ujiannya itu lokasi penempatan, formasi jabatan atau lokasi ujiannya itu tertulis, itu artinya Bapak Ibu di pelamar umum atau P2 dan P3. Adapun untuk P1 itu tidak perlu ada lokasi ujian atau tanggal ujian atau formasi karena Bapak Ibu sudah dinyatakan otomatis lulus P3K tahun 2022. Jadi Bapak Ibu yang masih bertanya kenapa P1 kartu ujiannya untuk lokasi, formasi, dan tanggal ujiannya itu kosong, karena Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang masih ragu, ini yang P1 deklarasi sehatnya diisi atau tidak, dicetak atau tidak, cetak saja. Karena untuk mengkonfirmasi ulang data Bapak Ibu di BKN apakah sudah benar, dan data Ibu sebenarnya sudah tersimpan di BKN pada tahap seleksi 1 dan tahap seleksi 2 pada tahun 2021 kemarin. Dan perlu dicatat Bapak Ibu, untuk P1 itu sudah lulus P3K tahun 2022. Jadi tidak ada lagi lokasi atau tanggal ujiannya karena Bapak Ibu sudah dianggap lulus. Adapun Bapak Ibu yang cetak kartunya itu yang ada yang bisa, ada yang tidak bisa, itu karena Bapak Ibu silahkan cek di daerahnya apakah ada pelamar umum atau tidak. Jika ada pelamar umum maka tidak bisa cetak kartu karena penjelasan yang tadi.
Dan untuk yang bisa cetak kartu itu biasanya ada P1 sampai P3 saja, karena ditentukan oleh Panselnas, dengan beda dengan P4 yang formasinya itu dia bisa memilih di sekolah yang belum ada penempatan. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti itu penjelasan perubahan tampilan di SSCN pada hari ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir kenapa pada kartu ujian prioritas 1 Bapak Ibu itu lokasi formasi, lokasi jabatan, dan lokasi ujiannya kosong karena Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus. Tinggal menunggu penempatan saja. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan untuk kartu ujian dan deklarasi sehat untuk prioritas 1 Bapak Ibu ya, khusus prioritas 1 dan prioritas 2 dan prioritas 3. Semangat untuk tes observasinya terakhir pada hari ini Bapak Ibu ya, dan hari besok Bapak Ibu tanggal 29 karena diperpanjang. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.